saudara kasih dalam Tuhan, selamat kita bersama-sama berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita serahkan dalam pimpinan Tuhan. Saya undang seluruh sedang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, hadapkan hati kita dengan rasa syukur kita karena pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Hanya Tuhanlah sebagai pengharapan di dalam kehidupan kita. Pengharapan percaya hanya kepadamu ya Yesus, Engkaulah perlindungan di dalam hidup. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah perlindungan. Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku pujimu. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Yesus. Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Hanya kepadamu ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu Tuhan, Engkaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu ya Yesus. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakanlah, hanya pada Tuhanlah pengharapan di dalam kehidupan kita. Mari kita benar-benar percaya hanya kepada Yesus. Haleluya. Hanya kepadamu ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu dengan pujian kepadamu ya Yesus.
Glories. Hanya kepadamu seluruh pengharapan di dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu kami percaya ya Tuhan. Yesus adalah perlindungan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih karunia Engkau. Terima kasih Bapa akan segala kasih Allah yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Anugerah Allah yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih semua yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, sidang jemaat Allah yang ada pada sore hari ini. Kami boleh bersatu hati untuk sebentar memuji, membesarkan akan nama Engkau. Layakkan kami dan kuduskan kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kudus, yang patut kami sembah dan kami puji, sehingga kami layak untuk memuji Engkau sore hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang tiada sempat hadir sore hari ini. Allah yang mengetahui di dalam segala perkara, di dalam segala kerepotan mereka. Allah boleh memberkati mereka seperti Allah sudah memberkati kami sore hari ini. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam satu iman percaya kami pada Putra Allah yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Ada sukacita? Saat ini kita boleh datang lagi pada Tuhan. Datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Bersamamu ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Segalanya. Amin. Sama-sama. Haleluya. Glory bagimu.
saatnya kita datang lagi pada Tuhan. Hanya kepada Tuhan sebagai junjungan di dalam hidup kita. Amin. Ku datang kepadamu Tuhan. Karena-Mu Tuhan, junjungan hidupku. Angkat tangan, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari telah ku lalu sama-Mu Tuhan. Amin. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kau segalanya. Haleluya. Amin. Glory bagimu. Haleluya. Sorak-sana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak-sana. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Karena hanya Yesus yang patut kita puji dan kita sembah. Bapak Ibu mungkin ada kesaksian. Kalau tidak ada, saya undang nanti kur kaum ibu untuk memuji Tuhan. Kita tunggu dengan satu pujian. Hanya dekat Allah saja. Dekat Allah aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat aku tenang. Padanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Langsung aja kur kami itu.
Puji akan nama Tuhan. Tuhan memberkati pujian kaum wanita. Biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan akan nama. Puji akan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima sabda firman Allah. Mari kita siapkan hati kita firman-Nya. Firman-Nya boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti. Allah yang sangat peduli di dalam kehidupan kita. Allah yang sudah mengenal kehidupan kita melebihi dari diri kita sendiri, kenal keadaan kita. Allah lebih paham, Allah lebih mengerti dari diri kita. Glory, kau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Walau banyak perkara yang tidak kami mengerti, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara yang tidak pernah kita mengerti, namun Allah lebih mengerti. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Sering kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Namun percayalah, haleluya, ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu yang perkira kita boleh mengerti, yang ku simpan dalam hati. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah mengerti. Allah memperdulikan kehidupan kita. Allah mengerti, Allah segala persoalan yang kita hadapi.
Sebab Allah mengerti keadaan kita. Sebab Allah peduli akan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa untuk firman Allah. Nanti Bapak Mesono pimpin di dalam doa untuk firman-Nya. Ini waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Silakan duduk, puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat petang ya. Kita akan membuka Alkitab sama 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Sering ya ayat ini dibacakan ya, baik pelayan-pelayan yang menyampaikan ya. Kita akan belajar ayat ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita akan berbicara petang ini, percaya akan janjinya Tuhan ya. Kita tetap mempercayai, percaya akan janjinya Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ya. Ini juga suatu pujian juga ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9, 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk saudara dan saya yang mengasihi Yesus, pada petang hari ini terbukti kita duduk di rumah Tuhan ini semua karena Tuhan. Ayat ini mengatakan ya, seperti ya dikatakan, tetapi seperti ada tertulis ya. Firman Tuhan berkata ya, apa yang tidak pernah ya, dilihat oleh mata ini ya. Oleh mata kita ini tidak pernah kita ya, lihat ya. Lalu tidak pernah didengar oleh telinga ini ya. Lalu dan yang tidak pernah timbul ya, di dalam benak hati kita masing-masing ya, di dalam benak hati kita, lalu ya, di dalam hati manusia, hati saudara dan saya, semua yang disediakan Allah untuk saudara dan saya, untuk mereka yang mengasihi
Yesus. Sore hari ini saudara dan saya tergolong tergolong orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang mengasihi Yesus ya. Kalau kita lihat ayat ini, kita pegang ya. Satu, kita pegang janjinya Tuhan pasti terjadi. Sebab ini firman Tuhan, ini perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah firman Tuhan ya. Yang pertama, janjinya Tuhan pasti terjadi ya. Yang kedua, janjinya Tuhan pasti ya, digenapi ya. Sebab yang dikatakan Tuhan adalah firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi ini pasti terjadi ya, pasti terjadi janji Tuhan ini, dan itu pasti digenapi. Apa yang tidak pernah dilihat ya, di dalam hidup ini ya, kita harus pakai kacamata iman rohani kita ya. Kita tidak melihat ya, yaitu secara ya, lahiriah, secara jasmaniah, tetapi kita lihat yaitu akan iman kita. Kalau Tuhan mengatakan seperti ini ya, ini janjinya Tuhan pasti terjadi, kita harus percaya ya. Kita harus tetap yaitu berpegang teguh akan apa yang Tuhan ucapkan, berpegang teguh apa yang Tuhan katakan. Sebab ini janjinya Tuhan. Lalu tadi yang kedua, janjinya Tuhan pasti ya, digenapi. Firman Tuhan pada sore hari ini boleh membawa di dalam iman kita semakin teguh, semakin kuat, semakin tegak, kita semakin kokoh untuk mempercayai pertolongannya Tuhan Yesus Kristus. Pertolongannya Tuhan Yesus Kristus adalah janji itu, janji iya dan amin. Jadi kalau janjinya Allah saudara, kita tetap mempercayai. Tapi kalau janjinya manusia, ya, kita belum tentu mau mempercayai sepenuhnya ya. Sebab janjinya Tuhan digenapi, kalau janjinya manusia ya, kadang meleset ya. Bukan kadang ya, janji ini janji itu ditunggu-tunggu ya, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun sampai Yesus datang nanti ya, janji itu tidak muncul. Tetapi kalau janjinya Tuhan seperti firman Allah sore hari ini, tetapi seperti tertulis ya. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang dilakukan Allah ya, semua yang disediakan Allah untuk saudara dan saya pada petang ini, kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia ya. Saudara dan saya orang-orang yang mengasihi Yesus. Jadi kita tidak bisa melepaskan firman Tuhan ini saudara. Tidak bisa melepaskan janjinya Tuhan. Kalau janji Tuhan ya dan amin, janji Tuhan pasti digenapi ya. Kita harus imani ya. Kita harus percayai ya. Untuk apa kalau janjinya manusia kita pegang ya. Oh saya pegang, ini saya nanti pas dapat ini dan itu dan seterusnya. Tapi enggak ada muncul sama sekali. Tapi kalau firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus tidak pernah
lalai. Pertolongannya Tuhan Yesus Kristus tidak pernah ditunda-tunda. Istilahnya ditunda, wis jam ini aja atau besok atau 3 jam lagi. Tidak, saudara. Ya. Kalau firman Tuhan katakan seperti ada tertulis, seperti firman Tuhan pada petang ini yang kita dengar, itu yang harus kita yakini. Ya. Itu yang harus kita imani. Sebab itu janjinya Tuhan sendiri. Ya. Jangan saudara dan saya beranggapan, oh Tuhan nulung aku telat, ya, lambat, ya, lemot. Tidak sama sekali, saudara. Tuhan itu dengan cepat, ya, untuk menolong di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya pada saat petang hari ini, apa yang Tuhan ucapkan dan Tuhan katakan, itu dari mulutnya Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu firman Tuhan atau firman-Nya sendiri. Jadi kita tidak, ya, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, ya, semua itu Allah sanggup, ya. Allah sanggup, ya. Allah mampu, ya. Allah bisa melakukan perkara-perkara yang besar, hal-hal bahkan, ya saudara, ya, hal-hal yang tidak pernah ada, itu bisa ada. Dan yang tidak pernah terjadi, itu bisa terjadi. Sebab apa? Itu firman Tuhan. Itu perkataannya Yesus sendiri. Itu sebabnya pada petang hari ini saudara dan saya harus tetap berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jaminan dalam hidup kita, sebagai yaitu pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat perkara-perkara atau hal-hal yang ada di dalam dunia itu yang kelihatan, saudara, ya, yang kelihatan itu semua itu akan, ya, dikatakan sementara lah, ya, sementara dan bisa layu dan bisa lenyap, ya, dan bisa habis. Itu hal-hal atau perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kalau perkataan firman Tuhan, ya, kita yakini, kita imani, kita percayai, itu pasti digenapi, itu pasti terjadi, ya. Ada ayat, jangan mengatakan atau melihat yang kelihatan saja, yang nampak saja. Coba kita lihat 2 Korintus itu, ya. Ayat itu 2 Korintus, ya. Dikit lagi. Lalu 2 Korintus berapa itu? 4, ya. 4. Mari kita akan baca ayatnya yang 18. 2 Korintus pasalnya yang ke-4 dengan ayatnya yang ke-18. Jadi kita melihat, ya, yang tidak kelihatan, ya. Kalau kita melihat yang nampak, yang kelihatan, saudara, itu nanti kita akan kecewa. Oh, itu pengharapan kelihatan. Kita baca dulu dan kita lihat ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 18, 3, 2, 1. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini saudara, janji Tuhan ini sama dengan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ini janji Tuhan. Jadi kita pakai kacamata rohani kita supaya kita melihat yang dengan percaya, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang nampak, yang menarik, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah hanya sementara saja, ya. Hanya sepintas saja, ya. Itu yang hal-hal yang kelihatan. Dia katakan karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, kerajaan surga tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan kerajaan surga yang kekal, yang mulia. Itu yang tidak nampak, itu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Tidak kelihatan, oh kelihatan surga, nampak, belum, saudara. Tuhan menyediakan hal yang tidak kelihatan, hal yang tidak nampak, yaitu di dalam kerajaan surga atau surga yang mulia disediakan buat atau untuk saudara dan saya. Kita miliki, ya, bahwa kita adalah kerajaan surga. Saudara dan saya adalah keluarga kerajaan surga. Nah, itu sebabnya ditulis dalam ayat ini, jangan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, supaya kita pakai, yaitu iman kita, hal-hal yang tidak kelihatan, bukan hal-hal yang sudah nampak ini, ya. Bukan, tapi yang belum nampak, yang belum kelihatan, itu yang firman Tuhan katakan supaya kita melakukan atau kita yaitu mengimani, kita meyakini. Sebab apa saudara? Kalau kita mengimani ini pasti itu terjadi, ya. Tidak timbul dari benak hati kita, ya, dari telinga kita, pendengaran kita, ya, tapi Allah menyediakan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita memiliki surga yang mulia, saudara, yang Tuhan sediakan bagi kita, yang Tuhan sediakan untuk kita miliki bersama-sama, untuk kita masuki bersama-sama. Surga itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak-bapak, kita orang-orang beriman, kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pujiakan nama Tuhan. Dalam ayat tadi katakan kita melihat hal-hal yang kelihatan atau yang nampak saja, tetapi kita melihat sesuatu hal yang belum kelihatan. Kita coba lihat, lari ke Ibrani 11. Ini saudara, pondasi kita, ya. Kita lihat terus, ya, ke depan 11:1, ya. Sudah, kita baca bersama Ibrani 11 ayat 1, ya. Saksi-saksi iman. 11 ayat yang pertama, 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini saudara,
yang Tuhan Yesus Kristus inginkan petang hari ini, yang saya katakan tadi ya, berapa kata-kata tadi, kacamata rohani ya. Kalau kacamata ini kacamata untuk ya menyambung ya saja. Tetapi kalau kacamata iman rohani itu saudara yang harus kita lakukan. Ya. Dia katakan ayat tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan yang tidak kelihatan tadi ya, dikatakan 2 Korintus 4:18 tadi, mengharapkan hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, di sini dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang kita harapkan dari iman kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Yang belum kelihatan, yang belum ya, nampak, itu yang Tuhan bisa lakukan. Seperti dalam ayat pokok tadi ya. Jadi iman kita harus bertindak, iman kita harus bekerja ya. Sebab yang tidak pernah kita dengar dari telinga, dari lihat dari mata, dari benak hati saudara dan saya ya, itu disediakan oleh Allah ya, dan itu janji Allah iya dan amin. Nah, itu pun juga harus kita pegang. Firman Tuhan pun juga harus kita pegang. Kalau firman Allah mengatakan seperti ini, kita percayai, kita imani saja ya. Nah, di sini dikatakan iman kita, iman itu adalah suatu karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Jadi kita punya iman itu iman yang diberikan, dan iman karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu kita gunakan, kita fungsikan. Nah, itu sebabnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan didasari dengan iman, dengan pondasi iman ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Belum nampak ya, gampangannya ya. Hal yang belum kelihatan itu, yang belum nampak ya. Kalau yang sudah nampak, oh ini saya nanti dapat ini, itu namanya sudah kelihatan atau sudah nampak, kita sudah memiliki itu. Tapi kalau belum kelihatan, belum ya, hal itu atau yang belum nampak itu, berarti kita kembali kepada iman yang Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Jadi iman itu harus kita gunakan ya. Iman itu harus kita fungsikan ya. Iman itu ya, harus bekerja dan bertindak ya. Nah, ayat demi ayat tadi mengingatkan di dalam kehidupan kita. Kita jangan melihat di dalam keadaan atau hal yang ada di dalam dunia ini yang nampak saja. Firman Allah katakan kita lihat yang belum nampak, tetapi yang nampak, yang kelihatan itu yang sementara, kata 2 Korintus tadi ya, kata 2 Korintus 4 ayat 18 tadi, jangan kita melihat yang kelihatan tetapi hal yang tidak kelihatan, tetapi yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang belum nampak, yang belum kelihatan, itu yang disediakan Allah dan itu janjinya Allah. Semua itu saudara ya, berkat atau sumber itu dari Tuhan Yesus Kristus datangnya ya. Semuanya itu dari Tuhan Yesus Kristus sumbernya. Coba kita lihat ya, ayat yang terakhir ini ya, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama ya. Semua itu apa yang tidak pernah kita lihat, lalu Tuhan katakan 2 Korintus ya, yang kelihatan sementara ya, tapi yang tidak kelihatan kekal.
Kalau Ibrani 11 ayat yang pertama yang belum nampak itu sumbernya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 11 terakhir ya. Kita temukan dulu. Roma 11 ayat yang terakhir. Berarti ayat berapa ayat yang terakhir? Roma 11 ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-36, 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita aminkan. Sebab segala sesuatu sumbernya adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Yang pertama, dan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenapa saya katakan itu sumbernya dari Tuhan? Sebab segala sesuatu, segala perkara dan semuanya yang dikerjakan oleh Yesus sendiri dan kita mempercayai, kita mempercayai janjinya Tuhan Yesus Kristus saja. Kita mempercayai firman-Nya saja. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lupa kepada saudara dan saya. Tapi Tuhan selalu ingat. Kalau ayat ini mengatakan sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus, dan bagi Dialah, berarti kita kembalikan bagi Dialah semua kemuliaan untuk selamanya.